Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah evaluasi pemanfaatan sumber daya pesisir berbasis konservasi dan daya dukung. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada program Doktor Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang diberikan pada semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran, ya, salah satu proses pembelajaran dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajaran, ya, yang merupakan bagian daripada upaya untuk mencapai kompetensi program doktor SPL. Kompetensi program doktor SPL memiliki kemampuan menghasilkan sistem pengelolaan dalam memecahkan permasalahan pengelolaan terpadu sumber daya, ekosistem, dan kawasan pesisir dan lautan melalui penerapan pendekatan perencanaan spasial dan temporal, pendayagunaan, dan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip daya dukung, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan original. Nah, kompetensi ini diuraikan pada dua capaian pembelajaran, dan salah satu capaian pembelajarannya adalah mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan terpadu sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut berdasarkan prinsip daya dukung, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi pemanfaatan sumber daya menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dapat berjalan dengan terus-menerus, ya, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan laut tentunya. Nah, salah satu indikator, ya mungkin tidak satu, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Di antaranya adalah ukuran populasi yang dimanfaatkan, ya, itu tidak berkurang, atau kapasitas populasi yang dimanfaatkan, ya, kapasitas populasi yang dimanfaatkan itu tidak berkurang. Berkurangnya kemampuan alam dalam menyediakan populasi atau sumber daya untuk bisa dimanfaatkan itu bisa dilihat daripada secara kuantitatif dan secara kualitatif ininya. Nah, ini secara kuantitatif tentu saja adalah jumlah. Misalnya kalau kita melihat satu habitat ataupun juga fishing ground di aktivitas penangkapan, stok populasi yang ada itu harusnya sepanjang tahun tidak mengalami penurunan. Nah, kalau ada mengalami penurunan berarti ada gangguan pada stok sendiri. Tapi kalau dia tetap, apalagi bertambah, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, begitu juga dengan indikator kualitatif. Biasanya ketika stok populasi juga berkurang, maka yang hasil tertangkap itu relatif berukuran kecil. Nah, ukuran yang semakin mengecil itu juga mengindikasikan adanya ketidakbaikan di dalam suatu sistem pemanfaatan sumber daya. Ya, seperti kita lihat di sini
ikan kakap ini ada ukurannya relatif kecil, kemudian juga ya, udang ini berukuran lebih kecil. Dan ini terasa sekali di beberapa TPI. Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, hasil tangkapan ikan maupun udang itu cenderung semakin mengecil ukurannya, dan hasil tangkapan nelayan juga semakin sedikit ininya. Nah, ini yang menjadi dasar kita melakukan analisis terhadap pemanfaatan ini. Ya, kita akan cek di mana kesalahan itu. Evaluasi pemanfaatan sumber daya hayati pesisir dan laut tidak hanya difokuskan pada komoditi sumber daya itu sendiri. Kondisi yang tidak baik dari pemanfaatan sumber daya bisa juga dilihat dari perspektif habitat, ekosistem, kawasan, bahkan wilayah pesisir dan laut. Ya. Habitat ini merupakan rumah komoditi sumber daya tersebut. Apabila ada sesuatu yang bermasalah terkait dengan habitat, juga akan memberikan dampak terhadap komoditi ini. Nah, pendekatan evaluasi juga harus dilakukan pada pemanfaatan spasial, yaitu habitat. Ya. Salah satu habitat yang bisa kita lihat, ini kita ambil contoh saja, adalah ekosistem terumbu karang. Di Indonesia, paparan terumbu karang yang saat ini membentang dari Sabang sampai Merauke pada perairan dangkal, itu kalau dilihat oleh citra, itu terdiri dari karang hidup dan karang mati. Tidak semuanya karang hidup, jadi ada yang mati juga. Luasnya sekitar 2,5 juta hektar. Ini cukup luas ini kalau kita lihat angkanya. Ya. Tetapi sayang, data terakhir, ya, informasi terakhir dari teman-teman dari LIPI yang ditulis oleh Hadi et al. Tahun 2020, ini, sekitar 71,20% kondisi karang itu tidak baik. Artinya telah mengalami kerusakan, gangguan pada habitat karang. Kondisi tidak baik ini diindikasikan dengan tutupan karang. Jadi apabila tutupan karangnya di bawah 50%, itu masuk kategori tidak baik. Nah, kalau kita lihat persentase ya yang masuk kategori sangat buruk berdasarkan tutupan karang itu sekitar 33,82%. Kemudian yang masuk kategori buruk itu sekitar 37,38%. Totalnya kondisi yang buruk yang berwarna merah ini sekitar 71,20%. Artinya karang kita yang kondisinya baik itu hanya 28,80% dari 2,5 juta hektar terumbu karang kita. Ini cukup serius untuk kita perhatikan, ya. Karena habitat terumbu karang ini menjadi sangat penting untuk mensuplai kehidupan komunitas ikan karang dan beberapa organisme yang berasosiasi dengan karang seperti udang, moluska ininya, ya, dan jenis biota lainnya seperti Echinodermata. Nah, kondisi yang buruk ini tentu saja menjadi kajian yang cukup serius di dalam evaluasi pemanfaatan sumber daya kita. Dan ini menjadi fokus untuk kita lakukan rehabilitasi ininya.
harapan kita kondisi yang merah ini akan berubah menjadi kuning gitu ya. Dimana yang kuning ini pun juga kalau kita lihat persentase yang baik itu loh 12,38%, sedangkan yang hanya sangat baik itu 6,42%. Sangat baik ini artinya persen tutupan karang itu 75% ke atas ini, di dalam habitatnya. Ya. Ini salah satu yang menjadi target perbaikan, sehingga dengan memperbaiki habitat karang pun juga akan berdampak pada peningkatan nilai komoditi, populasi, sehingga pemanfaatan pun juga kita akan peroleh peningkatan. Penelitian disertasi SPL mengikuti satu mekanisme sistem manajemen dengan memperhatikan sistem kompetensi ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yaitu ada komponen input, proses, dan output. Input merupakan objek yang akan diteliti. Di situ biasanya permasalahan muncul. Ya. Kemudian dalam proses itu ada satu kegiatan pengukuran pengolahan data yang menggunakan tools, analisis, sampai pada satu output produk yang bentuknya seperti rekomendasi pengelolaan atau bentuk usulan perbaikan, usulan mengoptimalkan pemanfaatan dan sebagainya, tergantung pada fokus penelitian yang mengambil subjek tertentu. Nah, penelitian ini tentu saja harus didasari pada suatu ilmu pengetahuan, sains, ya, ininya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan sumber daya, ilmu-ilmu yang terkait dengan sosial, ya. Meskipun demikian, di dalam SPL core-nya itu adalah ring satunya adalah tetap di sumber daya. Sementara treatment terhadap sumber daya itu yang kita lihat sebagai social economy. Nah, kalau kita lihat tiga komponen atau tiga tahap ini, input, proses, dan output. Pada komponen input ini adalah terkait dengan sistem pesisir. Di dalamnya ada resources atau sumber dayanya, ada aktivitas di sistem pesisir yang melibatkan manusia, ya, perilaku manusia, sosial, dan nilai-nilai aktivitas itu atau ekonomi. Ya. Dan itu menjadi data awal atau dikatakan data dasar di dalam satu sistem pengelolaan pesisir. Pada sistem pesisir di sini ada beberapa komponen, diantaranya adalah karakteristik ekosistem. Apakah terumbu karang, mangrove, lamun, gitu ya, atau mereka punya beberapa ekosistem atau hanya satu ekosistem. Tipologi, bioekologi ininya, ya, diantaranya keragaman spesies. Kemudian juga apakah itu ada di daerah yang dekat pantai, pasang surut, ya, perairan yang dangkal, sangat dangkal, keruh, partikelnya, suspendednya tinggi atau sangat cerah, curam, landai. Ini di sini karakteristik
ekologisnya. Produktivitas primer itu juga bisa menjadi input ya, kalau terkait dengan produksi. Ya, bisa juga service, ekosistem service. Bisa juga social ecological dynamic itu seperti apa. Ini dinamika di satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini. Ecological dynamic sendiri juga menjadi catatan penting, dan juga ada bisa komponen-komponen lain yang menjadi komponen input pada sistem pesisir ini. Pada komponen proses ini kita sudah berbicara tentang data ini, mau bicara tentang apa, mau diolah seperti apa gitu ya. Di antaranya seperti daya dukung. Daya dukung ini untuk menentukan batas pemanfaatan di dalam suatu sistem sumber daya pesisir ini. Optimasi yang terkait dengan tools yang menghitung berapa banyak yang bisa kita manfaatkan secara optimal, atau mengoptimalkan resources untuk kepentingan memanfaatkan. Konservasi ini juga satu tool atau pendekatan pengelolaan ya, di mana antara perlindungan dan pemanfaatan itu berada dalam kondisi yang seimbang. Valuasi sumber daya, bagaimana kita akan memperhitung nilai-nilai sumber daya yang menjadi concern di dalam pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Nah, ketika terkait dengan pemanfaatan sumber daya baik single commodity maupun multi commodity, maka diperlukanlah analisis multi variabel di sininya. Ya, sehingga kita perlu menggunakan beberapa tools seperti multivariable analysis, kemudian metode kuantitatif dan kualitatif ya ininya, ataupun dengan tools analisis strategi ininya. Itu tools dan instrumen yang kita gunakan ya untuk mewujudkan tujuan kita ya, di dalam hal mengelola sumber daya perairan. Nah, tools ini akan disesuaikan dengan objek atau isu yang mau kita angkat di dalam penelitian ini. Nah, sehingga output yang akan kita hasilkan ya sesuai seperti apa yang kita harapkan ya. Di dalam output ini ya ada beberapa bentuk rekomendasi pengelolaan. Ya. Tujuannya ke arah sana, kemudian untuk memastikan sumber daya ini dalam kondisi yang baik, lestari, dan juga berikan manfaat terhadap masyarakat. Itu outputnya, satu model pengelolaan ini. Nah, sehingga ketika evaluasi ini kita lakukan terhadap satu bentuk pemanfaatan, maka ketika berbicara evaluasi, input variabel apa yang mau kita evaluasi, sumber daya seperti apa, tools yang digunakan apa, output seperti apa. Nah, di dalam hasil evaluasi ini tentu saja akan kita mendeteksi apakah kita sudah dari awal sudah salah menetapkan input. Bisa juga menetapkan inputnya sudah benar, di output, di prosesnya kita tidak tepat yang diimplementasikannya di dalam pemanfaatannya itu. Ya. Kemudian hasilnya juga tidak tepat. Bisa juga tepat, prosesnya juga sudah tepat, tetapi di outputnya tidak tepat. Nah, disinilah kita akan menemukan titik-titik ketidaksesuaian di dalam sistem pengelolaan ininya. Ya. Nah, sehingga evaluasi yang kita lakukan itu sangat ditentukan di dalam hal pemilihan variabel-variabel dari komponen input, proses, dan output ini, di mana sains menjadi basic dasar di dalam
pengetahuan kita dalam membangun suatu sistem pengelolaan ini dengan kaidah-kaidah riset yang mensyaratkan kaidah ilmiah, ya, sehingga kesimpulan yang mau kita ambil pun juga itu secara ilmiah juga valid. Nah, ketika kita masuk di dalam perspektif pengelolaan ininya yang berdasarkan kompetensi SPL kita, maka kita ada sekuen yang kita lakukan di sini ininya mungkin berbeda dengan program studi yang lainnya. Nah, kekuatan kita adalah ada di suatu mekanisme pengelolaan di mana perencanaan menjadi hal yang paling mendasar di dalam suatu sistem pengelolaan. Jadi ada perencanaan, sekuen ini adalah sekuen manajemen. Ya. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian adalah dan pengawasan di sini. Nah, perencanaan kita yang dibangun di dalam sistem pengelolaan SPL ini adalah dari dasar pemahaman kita tentang sistem ekologi pesisir ini. Jadi kita seorang dokter SPL itu harus memahami ininya tentang sistem ekologi. Ya. Aquatic ecological understanding ini menjadi syarat ininya. Karena di situ kita akan memilah ya, dari permasalahan yang ada, proses pemecahan masalah, sehingga kita akan menyusun satu perencanaan di dalam pengelolaan ininya sesuai dengan kaidah daripada pengelolaan sumber daya ini. Nah, ketika perencanaan ini sudah matang, maka implementasinya itu dilakukan dalam pemanfaatan. Dan tidak mudah juga di dalam pemanfaatan, kemungkinan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan atau gangguan-gangguan di dalam sistem. Karena pertama, pemanfaatan sumber daya pesisir itu bersifat tidak eksklusif. Eksklusif itu artinya tidak tertutup, tidak berdiri sendiri ininya. Dia banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem yang bekerja di kawasan pesisir, bahkan yang next to pesisir, ya, yang dekat dengan pesisir. Nah, ini sistem ekologi pesisir yang membuka sistem ini menyebabkan aktivitas lain pun juga akan mempengaruhi. Ataupun hal yang kedua, di dalam komponen perencanaan itu mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga perjalanan pemanfaatan itu mengalami perubahan. Jadi, contohnya, ketika kita ingin mengelola sumber daya perikanan, ininya, kita tahu punya stok populasi sekian, ya, MSY sekian, carrying capacity sekian, ya, sehingga sudah bisa kita menghitung sekian stok yang bisa dimanfaatkan, gitu kan. Ya. Kemudian pasar yang diterima juga sudah ada sekian-sekian sesuai dengan stok dan dia tidak melebihi carrying capacity. Tiba-tiba pasar berubah. Dia berubah itu bisa dia minta lebih atau minta berkurang. Nah, kan ini tergantung. Dia akan mempengaruhi aktivitas harvest, pemanenan, penangkapan ininya. Nah, penangkapan ini disesuaikan dengan pasar. Tentu saja ketika dia berlebih, ini dia di-lock, dikunci, dia tidak bisa melebihi carrying capacity ininya. Nah, kalau dia melebihi, nanti akan ada pengendalian dan pengawasan, itu akan bekerja. Nah, kalau sampai pengendalian dan pengawasan tidak bekerja, berarti ada satu pelanggaran di dalam sistem pengelolaan kalau dia mengambil lebih dari stok. Nah, ketika permintaan ini, maka ada tawaran dari spesies
spesies atau jenis komoditi lainnya untuk memenuhi kekurangan tadi pemasokan dari ke pasar. Nah, sehingga ini akan merubah perencanaan dan pemanfaatannya di situ ya. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang di dalam eksekusi pemanfaatan melakukan penyesuaian jadinya. Nah, namun demikian ini masih bisa dikendalikan di sininya sepanjang dia bisa memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan tadi ini. Ya. Ini pengendalian dan pengawasan akan bekerja di situ. Nah, sebaliknya ketika pemasarannya juga kebutuhan pasar itu berubah dan menurun, menyebabkan stok yang membesar, yang tidak sesuai dengan kapasitas maksimum yang bisa dimanfaatkan. Sehingga kita ada dua pilihan, kita mengurangi eksploitasi sesuai dengan kebutuhan pasar saja, ini tidak dimanfaatkan, berarti ini dia akan diserap oleh alam kekurangannya. Atau kita bekerja ini kita alihkan kepada bentuk pemanfaatan yang lain, stoknya tetap diambil. Nah, ini akan merubah mekanisme pengelolaan, terutama pada fase pemanfaatan. Kita mencari kebutuhan terhadap komoditi ini yang tadi kuotanya masih tersisa untuk dimanfaatkan. Nah, pengendalian dan pengawasan tetap menjaga apabila ini memang pemasarannya tidak maksimum, berarti bisa dialihkan yang lain. Nah, ini bentuk-bentuk suatu sistem pengelolaan yang bekerja secara kumulatif ya, ininya mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan yang mereka semuanya mengawal sistem sumber daya ini tetap dapat dimanfaatkan terus-menerus dan keberadaannya juga lestari. Sumber daya pesisir dan laut ya, secara umum itu bisa kita bedakan atau dikelompokkan menjadi dua kelompok, yang dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan. Jadi yang dimanfaatkan ini sudah dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan ini bisa juga masuk kategori dia belum ditemukan adanya kebutuhan terhadap sumber daya itu. Bisa juga belum ada kemampuan untuk memanfaatkan. Ya, belum ada media yang bisa menjembatani antara kebutuhan dengan pasar, sehingga belum ada pemanfaatan. Itu kalau belum. Nah, dua-duanya merupakan perlakuan yang berbeda ya pada sistem sumber daya pesisir dan laut, dan juga menjadi sangat penting atau concernnya di dalam evaluasi pemanfaatan sumber daya. Jadi yang dikatakan evaluasi pemanfaatan sumber daya tidak hanya pada fokus sumber daya yang hanya bisa dimanfaatkan saja, tetapi yang belum dimanfaatkan juga perlu kita evaluasi. Kenapa belum dimanfaatkan, kan itu. Komponen-komponen apa saja yang menjadi penghambat di dalam pemanfaatan sumber daya itu. Ya. Karena kan ada input, proses, dan output ininya. Ya. Bisa saja di dalam proses di dalam pemanfaatan sumber daya itu tidak jalan, atau belum ada informasi tentang data yang potensi, itu juga bisa diinput. Atau bisa juga dia di dalam hal tidak ada pemasaran yang menerima output itu ya, kalau di dalam manajemen pemanfaatan ini ya.
Nah, sumber daya yang dimanfaatkan, ada indikator-indikator yang perlu kita perhatikan di sini. Misalnya, apakah sumber daya tersebut berkurang atau tidak? Ya, ini tidak berkurang. Kalau tidak berkurang berarti dia pemanfaatannya masih dalam kategori berkelanjutan. Ini. Tetapi juga bisa juga berkurang. Ini dari sumber daya yang sebelumnya. Ya. Kemarin 100, sekarang 90 ininya. Tetapi masih bisa dimanfaatkan. Ya, kenapa masih bisa dimanfaatkan? Mungkin carrying capacity-nya 80, cuma dia tidak berkurang dari kapasitas maksimum yang bisa dimanfaatkan. Bisa juga seperti itu. Berkurang banyak, ya, sehingga sumber daya yang bisa dimanfaatkan itu berkurang, ya, banyak dan tinggal sedikit yang bisa dimanfaatkan. Kalau kemarin kita mengambil 100 ton, ya, nah sekarang untuk menangkap 100 ton nggak bisa, kurang banyak. Yang ada tersedia sekitar 20 ton. Ini kalau mengikuti mekanisme cara-cara eksploitasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutannya, misalnya dengan mesh size yang sama, alat yang sama, daerah yang sama, gitu ya. Tidak menangkap di daerah yang lain atau di daerah spawning ground, nursery ground, gitu ya. Atau dengan mesh size yang lebih ketat sehingga dia menangkap ikan yang ukurannya lebih kecil. Itu tidak. Yang dimaksud dengan poin ini, poin yang ketiga ini adalah dengan perlakuan dan treatment yang sama, itu sudah tinggal sedikit. Dan yang terakhir atau yang keempat ini berkurang banyak, sehingga banyaknya hingga punah, nggak ditemukan lagi jenis ini. Nah, ini 4 kategori yang berbeda dan juga harus kita menyikapinya juga berbeda. Ininya dia ditetapkan atau kita dapat menetapkan kondisi sumber daya dengan status pemanfaatan tadi. Statusnya berkelanjutan, ya, optimal, ininya bisa masih lanjut berkelanjutan tapi tidak optimal, bisa ini sudah mendekati warning pemanfaatannya, tapi seharusnya sudah dilakukan stop kalau sudah tinggal sedikit yang bisa dimanfaatkan, ya. Ya, kalau nggak punah itu apalagi. Jadi itu bagian 2 terakhir ini adalah warning untuk penyetopan pemanfaatan. Sudah stop ininya, ya. Nah, kalau kita lihat pada sumber daya yang belum dimanfaatkan juga indikator yang perlu kita perhatikan di sininya. Apakah sumber daya itu utuh? Utuh itu artinya biodiversity, keanekaragaman jumlahnya juga masih utuh, gitu. Itu belum dimanfaatkan. Ini, dan tidak terganggu, misalnya tidak terganggu dengan pencemaran, tidak terganggu dengan aktivitas lainnya, misalnya ada perahu yang lewat melemparkan jangkar di situ untuk aktivitas lainnya, itu gangguan. Ini, meskipun objek sumber daya belum dimanfaatkan, tetapi dia dimanfaatkan sebagai jasa, kolam airnya dia terkena dampak itu. Itu yang disebut dengan agak terganggu. Ya, utuh tapi agak terganggu. Nah, ketika sudah ditemukan tidak utuh ininya, ini belum dimanfaatkan tapi sudah tidak utuh.
tapi sistem ekologinya itu masih bertahan ini ya, meskipun tidak optimal gitu ya. Rantai makanan masih bekerja, fotosintesis juga masih bekerja, reproduksi juga masih bekerja gitu ya. Tapi dalam kondisi yang sudah tidak maksimal, ya tidak terlalu sehat intinya. Nah, berarti ada sesuatu di sini. Itu yang ketiga. Nah, kalau sudah ketiga tidak utuh tetapi tidak bertahan, dia punah. Nah, tentu saja teman-teman akan bertanya, apa iya ada sumber daya yang belum dimanfaatkan tiba-tiba tidak utuh dan punah? Banyak. Siapa bilang kepunahan itu tidak terjadi pada sumber daya yang tidak dimanfaatkan? Bahkan spesies yang sendiri belum diberi nama, artinya belum dikenal, belum diidentifikasi. Tiba-tiba populasinya tidak ditemukan lagi. Ya. Atau masyarakat dulu mengenalnya dengan nama lokal, nama daerah. Jenis ikannya disebut. Tapi karena belum diidentifikasi secara ilmiah, sehingga belum punya nama Latin. Ini. Nah, tiba-tiba akhir-akhir ini penduduk tidak menemukan lagi jenis itu. Ininya. Bisa banyak variabel yang menyebabkan itu. Apakah masyarakat itu yang mengkonsumsinya terlalu berlebihan, itu bisa menjadi indikator sosial, bisa indikator ekonomi, bisa indikator lingkungan apabila terjadi pencemaran di perairan itu menyebabkan spesies ini mati, tidak bertahan hidup. Belum kita kenal juga sudah banyak yang mati. Ya. Terutama spesies-spesies ikan darat itu banyak yang belum teridentifikasi, sudah kita sendiri sudah tidak menemukan lagi. Kalau di laut terlalu banyak nama spesies yang belum teridentifikasi. Bisa jadi. Nah, ini yang perlu diantisipasi di dalam evaluasi. Siapa tahu spesies-spesies yang belum diketahui itu punya potensi pemanfaatan yang tinggi bagi manusia. Misalnya dulu, siapa yang dulu pernah makan tripang? Tidak ada. Ya, tripang itu echinodermata. Melihatnya aja sudah geli. Ya, dagingnya lunak-lunak. Kalau digoreng hancur. Tapi ketika ditemukannya ada zat bioaktif, ya, bahkan juga zat yang bisa menghambat sel kanker, maka beramai-ramai kita mengeksploitasi tripang. Ya. Saking banyaknya kebutuhan tripang, itu alam tidak mampu lagi menyediakan, sehingga mereka perlu dibudidaya. Itu adalah salah satu bentuk peningkatan pemanfaatan ketika ditemukan nilai manfaat dari komoditi sumber daya tersebut. Ya. Belum dimanfaatkan, jadi bisa dimanfaatkan sekarang. Maka komponen belum dimanfaatkan ini menjadi bagian yang penting di dalam evaluasi pemanfaatan sumber daya. Ya, ini. Jadi tidak hanya bermanfaat. Nah, ketika kita lakukan evaluasi ininya, baik yang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan, ini akan keluar sub-sub variabel atau ya, parameter-parameter penting terkait dengan parameter pengelolaan yang melibatkan human, manusia, aktivitas manusia, kegiatan manusia, yang ada yang menekan
lingkungan atau merusak lingkungan, kemudian juga akan mengganggu sistem sumber daya. Ada juga yang memberikan kesuburan. Nah, itu kita evaluasi. Jadi komponen evaluasi itu tidak hanya pada komponen sumber daya, apalagi bicara kuantitatif, kualitatif sumber daya, tetapi activity. Kuantitatif, activity, dan juga kualitatif activity. Ini yang memberikan efek terhadap keberadaan sumber daya yang tadi di bagian output. Nah, dari situlah kita lakukan analisis, ya, dan keluarlah rekomendasi pengelolaan. Dasar evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk mengupdate sistem pengelolaan kita. Nah, seringkali sistem pengelolaan kita nggak terupdate dengan baik, ya, menyebabkan penerapannya di lapangan sudah tidak cocok lagi intinya. Karena ada muatan-muatan baru yang tidak dievaluasi. Inilah komponen yang penting yang dipertimbangkan di dalam menyusun rekomendasi pengelolaan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita tentang evaluasi pemanfaatan sumber daya, kita coba lakukan simulasi. Jadi semua teman-teman mahasiswa saya kira mengerjakan hal yang sama dengan topik sumber daya yang terkena dampak kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Itu akan mengalami gangguan. Ya. Apakah itu dalam hal gangguan keberadaan dia dalam habitat, apakah dalam jumlah, atau dalam ragam atau jenis, kemudian daya tahan itu resistensi dan resiliensi. Kalau resistensi adalah daya tahan terhadap serangan gangguan. Ininya. Kalau dia mudah terserang atau terganggu berarti resistensinya rendah. Tapi kalau dia tidak mudah berarti dia kuat. Sedangkan resiliensi itu berbicara setelah terjadi gangguan tadi, terjadi kerusakan, penurunan, maka dia biasanya sumber daya itu secara otomatis melakukan perbaikan. Perbaikan itu atau kita sebut juga kemampuan recovery, kemampuan pulih, daya lenting, ya, sumber daya tersebut itu kembali seperti sebelum terjadi gangguan. Itu kita sebut dengan resiliensi. Kemampuan yang tinggi atau daya pulih yang lebih cepat itu resiliensinya tinggi, dan sebaliknya kalau lambat dan kecepatan rendah itu kita sebut resiliensi yang rendah. Masing-masing silakan nanti Anda memilih ya jenis sumber dayanya. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya jenis-jenis sumber daya yang Anda ketahui tentunya, atau bisa juga Anda menggunakan data sekunder. Kemudian Anda cek jenis gangguannya seperti apa, gangguan yang diperoleh seperti apa, itu tadi daya tahannya bagaimana, mudah terganggu atau tidak, gitu kan di sini. Nah, setelah Anda identifikasi, memetakan gangguan terhadap sumber daya itu, Anda coba lakukan evaluasi yang seperti kita bahas sebelumnya. Ininya, apakah besar, kecil, rendah, gitu ya, atau dia tidak terganggu ininya. Nah, kalau terganggu, kenapa? Faktor apa penyebabnya? Itu Anda juga identifikasi, kemudian kaitkan dengan
analisis, prediksi Anda kira-kira ini menjadi hal yang besar atau tidak dampaknya kepada sistem sumber daya. Kemudian rekomendasi pengelolaannya seperti apa. Jadi silakan Anda lakukan di sini ya. Kalau ada yang siap sekarang kita bahas hari ini, tapi kalau tidak bisa kita bahas di sesi berikutnya. Konsep evaluasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, kalau kita rangkum dari uraian-uraian yang sebelumnya, maka hal-hal yang menjadi core bagi SPL adalah sumber daya. Oleh karena itu lingkaran di tengah itu adalah ekologi pesisir dan laut. Kondisi seperti apa? Dan target kita adalah ekologi pesisir dan laut itu dalam kondisi baik. Jadi keseimbangan sistem sumber daya, tidak ada mengalami pencemaran, kerusakan, penurunan potensi. Nah, ekologi ini sebagai dasar tentunya dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga dia menjadi modal masuk ke dalam sistem pemanfaatan dan dinamika sumber daya pesisir dan lautnya. Jadi pengurangan ini selain daripada peranan manusia yang melakukan aktivitas, juga dinamika sumber daya tersebut ini ya, di dalam hal merespon dinamika lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Nah, sistem pemanfaatan ini idealnya tentu saja di dalam satu kepentingan pemanfaatan itu tidak menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap ekologi pesisir. Nah, pada lingkaran berikutnya atau lingkaran orange ini ada pengelolaan terpadu sumber daya pesisir dan laut. Kenapa harus terpadu? Karena komponen sumber daya pesisir di dalam kawasannya itu mau tidak mau mengalami interaksi dengan sistem sumber daya yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk aktivitas lainnya, pemanfaatan yang lainnya, ya, bisa juga jenis yang lainnya. Nah, sehingga sistem pemanfaat itu secara simultan itu akan mempengaruhi sistem sumber daya pesisir. Nah, tentu saja di sini perlu pengaturan secara terpadu pengelolaan sumber daya pesisir ini, sehingga mereka semuanya mempertimbangkan aspek keseimbangan sumber daya dan pelestarian. Nah, pengelolaan terpadu ini tentu saja sangat ditentukan oleh sistem tata kelola atau kebijakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Siapa itu tata kelola? Itu adalah pada level yang mengatur kebijakan. Intinya, meskipun leveling dan dalam pengaturan kebijakan juga bisa berjenjang. Ya. Tapi yang jelas dia punya power, kekuasaan di situ yang mengatur kebijakan. Di antaranya mulai dari pemerintah daerah, ya pusat. Ini. Nah, tentu saja ini mempengaruhi sistem pengelolaan terpadu, mempengaruhi sistem pemanfaatan dan dinamika sumber daya pesisir dan laut, dan juga mempengaruhi ekologi pesisir dan laut. Nah, kita ketahui beberapa kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir saat ini masih banyak yang belum saling matching, saling terpadu, saling mendukung. Ya, justru malah beberapa peraturan saling melemahkan. Nah, ini yang kita tidak harapkan, karena pengelolaan yang berkelanjutan itu tidak mungkin tercapai apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang saling melemahkan di sini. Nah, tentu saja
Ini kebijakan ini perlu kita lihat jadinya, ya. Kebijakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut ini banyak mengatur ya pada leveling atau keragaman objek. Ada yang mengatur tentang sistem ekologi pesisirnya. Ada yang mengatur tentang bagaimana penataan spasial atau perencanaan dan penataan spasial. Di antaranya seperti tata ruang. Ya, yang sekarang lebih populer itu dengan RZWP 3K. Yang berikutnya kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Ini terkait dengan based on commodity misalnya. Apakah perikanan, terumbu karang, ya perikanan pun juga kadang-kadang juga bisa berbasis pada spesies. Spesies A, spesies B, spesies C, dan seterusnya. Atau multispesies ini. Karena setiap model pengelolaan itu tergantung target objek komoditi yang akan dikelola. Intinya. Nah, sehingga kebijakan yang leveling yang berbasis pada komoditi ini hendaknya harusnya dilihat secara makro kebijakannya, jangan sampai saling tumpang tindih di sini. Ya. Ada satu kebijakan yang lebih generik, ya, konservasi, ya, dan ekowisata. Di sini saya sambungkan karena ekowisata lahir dari konservasi, salah satu bentuk pemanfaatan jasa sumber daya dan lingkungan dengan pendekatan konservasi. Konsep pengelolaan konservasi ini ada dua, tentu saja, yang di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi. Nah, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan pelestarian itu seharusnya diatur di dalam pengelolaan konservasi. Nah, kebijakan ini, nah harusnya kan di overlay. Nah, di overlay ada nggak kelemahan, kekurangannya? Ya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Ya. Nah, evaluasi yang dilakukan pada level mana? Ya semua level di sininya. Mulai dari ekologinya, mulai sistem pemanfaatannya, mulai pengelolaan terpadu, baik perencanaan maupun implementasinya. Ya. Yang terakhir tata kelola dan kebijakan pemanfaatan sumber daya pesisir. Meskipun implikasinya sampai pada meninjau kembali peraturan perundang-undangan. Ya, termasuk undang-undang idenya. Kalau perlu memang kita tinjau kembali, ya kita tinjau. Ya. Nah, evaluasi ini tujuannya tentu saja untuk perbaikan. Nah, ini yang harus kita mampu ya menampilkan satu proses evaluasi yang mengedepankan keberlanjutan sumber daya idenya dan memberikan pemanfaatan yang berkelanjutan di situ. Itu konsep evaluasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Ya. Nah, sehingga harapan kita harusnya muncul di sini indikator-indikator hasil evaluasi tadi yang perlu diperbaiki apa saja di sini. Nah, sehingga di dalam evaluasi untuk perbaikan ini akan muncul rekomendasi program apa, ya, program-program yang perlu kita perbaiki, mulai dari level ekologi, sumber daya, sistem pemanfaatannya, pengelolaan terpadu, sampai ke tata kelola, sistem tata kelola maupun kebijakan. Demikian kuliah pertama kita dalam mata kuliah evaluasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, ya, dengan pendekatan daya dukung dan konservasi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu akan menambah wawasan teman-teman di dalam hal melihat
perspektif pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, sehingga ada keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan selama ini. Karena evaluasi pemanfaatan tidak selalu negatif, tetapi untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut itu bisa di dalam posisi on the track, ya, sesuai dengan ketentuan pengelolaan sumber daya, sehingga pemanfaatannya juga berkelanjutan. Baik, kita akhiri saja dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.